sembilan mbak kewe. Kate kerja apa? Golek luntas. Golek luntas. Ya. Nang endi? Nek kono lho. Oh, pekarangan wong. Hmm. Sing ati sapa pekarangan wong. Pagi ini, seorang ibu telah siap melakukan aktivitas. Langkah kaki yang renta mulai menyapa jalan-jalan kecil. Belum ada sapaan dari rumah-rumah yang dilewati. Sinar matahari mengiringi dengan kehangatan, menggelitik kulit hingga peluh keluar, lalu mengering. Seorang ibu ini bernama Darsi. Usianya sudah menginjak 80 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai pencari daun beluntas. Selama beberapa tahun belakangan, pekerjaan ini dilakukan. Selama itu pula, Bu Darsi bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain sebagai pencari daun beluntas, yang dilakukan hingga kini adalah menjual karak dari nasi tersisa. Usia tua tak membuat Bu Darsi merasa lelah untuk menghentikan pekerjaannya. Darsi. Ya luntas. Sibukan. Iya. Didol, dijual. Tidak banyak yang bisa dilakukan Ibu Darsi. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorong Bu Darsi bekerja sebagai pencari dan penjual daun beluntas. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Di sebuah tempat pinggir rel, tangan-tangan yang terlihat sang pekerja keras mulai bergerak dan memetik daun-daun beluntas yang siap dipetik. Jemarinya sangat terampil dan mengenal betul bagian yang bisa dipetik dan mana yang tidak. Jarak ditempuh dari rumah menuju lokasi pun cukup jauh, hanya dengan membawa kantung plastik kecil di tangan. Langkah renta itu tak pernah berhenti, walau untuk sekedar mengatur nafas yang mulai tak teratur. Ada 10, ada 15 Mei itu. 2 hari sekali. Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Darsi terus bekerja sebagai pencari dan penjual daun beluntas. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dan harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok. Panas ataupun hujan menjadi sahabat. Hanya saat kereta lewat saja yang membuat jantungnya berdegup keras. Tapi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, daun-daun terus dipetik, memenuhi keinginan pelanggan setia.
Begitulah, dengan menggunakan sisa tenaganya, Bu Darsih bekerja sebagai pencari daun beluntas. Seringkali, penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain, karena hasil yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan sederhana. Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Darsih terus bekerja sebagai buruh di kebun. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar dan senang hati, dengan harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok. Panas ataupun hujan tak menjadi halangan. Semua dilakukan dengan semangat dan kasih sayang seorang ibu. Kadang cukup nih, kadang enggak. Capek kadang. Kadang enggak capek mbah notek anak. Mbah. Seringkali hasil yang didapat sebagai pencari daun beluntas habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya, Bu Darsih meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidupnya. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Walaupun sekarang ini banyak pencari dan penjual daun beluntas, tidak membuat Bu Darsih merasa khawatir. Baginya, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan akan terus memanfaatkan yang ada di sekitar pinggir rel, walaupun bukan miliknya sendiri atau harus membeli. Bu Darsih merasa tidak tersaingi. Kesabaran darinya inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu, walaupun dengan hal-hal kecil. Bu Darsih salah satu orang yang mencoba menjawab kesulitan hidup dengan memanfaatkan daun-daun beluntas dan dijadikan kebutuhan lain, sehingga hasilnya bisa dijadikan untuk keperluan sehari-hari. Banyak dari mereka yang tidak dapat bertahan lama, bukan karena tidak tersedianya bahan, bukan pula keterbatasan modal, melainkan tidak ada atau sedikit pembeli. Kalaupun mampu bertahan, mereka harus mempunyai persediaan cukup untuk hidup sehari-hari. Kalau Dindi gimana sampean? Di lor. Di lor. Dengaran kau malah mediti, biasa laki. Ini kondo omah. Oh, iya. Nah, tak tuku, ya. 5.000. Kau kayak tuku apa itu? Beras. Beras. Itu beras. Sakti mulai. Ya wes, hati-hati ya, lo bawa iki sih. Ada dari kemana saja deh. Oleh sakmene, Pak. Oh iya, syukur dan terima kasih. Terima kasih. Ayo. Dapat pirang gone anu luntase. Di kono. Oh. Itu ku Mbak Jana. Oh, syukur. Beli berapa? Tuku piro? 5. 5.000. Syukur. Terima kasih Allah.
rezeki ta Gusti Allah iku. Cukup saking ngasuh-ngasuh wae ngono. Iya. Pekerjaan lain yang dilakukan setelah mencari daun adalah mempersiapkan karak untuk dijual. Tetapi tidak setiap hari dilakukan, karena karak tidak selalu ada. Jumlahnya pun tidak banyak. Hanya waktu-waktu tertentu saja karak didapat dan bisa dijual. Pak, aku didodol karak. Ora ono sedih. Enggak, Dek Pak Oh Guru. ya wis ngene. Pak Yanto lah. Iya. Ya. Keinginan Bu Darsih untuk terus bekerja sebagai pencari dan penjual beluntas tak tergantikan, walaupun usianya semakin tua. Sementara sang suami tak mampu lagi berbuat banyak. Sakit yang dideritanya juga membuat sang suami harus menghentikan pekerjaan. Padahal, sebelum sakit, penghasilan yang diperolehnya dapat lebih membantu kebutuhan keluarga. Kini sang suami hanya mampu memberikan semangat. Mas karak kebede. Oh, enggak wes gak situ, Mbak. Karak. Ada yang kan mentawakan situ mangga. Boten Mbak, pun nggak ada. Buatan ada ayam, Mbak. Tetap dengan langkah renta, Bu Darsih terus menyusuri jalan-jalan kecil dengan sekantung karak di genggaman. Karak. Oh, nggih disate, Mbak. Nggih. Pinten, Mbak? Pinten? Kirangan Mas. Lah mek iku ya kurang iki, Mak Didi. Mboten wis. Nggih. Nggih. Tidak semua orang membutuhkan karak, sehingga tidak mudah menjualnya. Padahal, di musim hujan seperti ini, lebih sulit membuat karak yang siap dijual. Satu persatu setiap orang yang dilewati terus disapa. Karak dalam plastik pun seakan terus bergerak, mengikuti langkah renta Bu Darsih, hingga ada yang membeli. Karak kabur. Oh, karak. Pinten, Dek? Dibarengaken pinten? Lho, jenengan sanjang pinten? Gansal. Gansal ewu. Oh. Nggih. Engko dibalik. Nggih, boten napa. Niki nggih, Dek. Nggih. Nggih. Pun Bu. Nggih. Bu sama Bapak, Ya. dari tadi kan kita udah memperhatikan Ibu Ya. bekerja
nyari daun apa tadi namanya Bu? Luntas. Daun luntas, jalan keliling apa di pinggir rel, terus nyemetikin satu-satu sampai walaupun tadi dapatnya kayaknya nggak begitu banyak ya Bu ya. Nah, terus juga kita udah apa namanya itu ibu jual karak itu ya, ibu setiap hari keliling juga jual karak, terus jual luntas itu untuk kebutuhan sehari-hari ya Bu ya, walaupun hasilnya juga nggak pasti ya, tapi walaupun ibu umurnya udah sepuh juga masih tetap berkeinginan untuk terus bekerja ya Bu ya, dengan semangat, sabar, tekun gitu ya Bu ya. Itu nggak pernah capek ya Bu ya, tiap hari gitu ya. Untuk itu ada bingkisan sebagai penghargaan kita atas salah satu bentuk penghargaan atas kerja kerasnya ibu, semangatnya ibu untuk kebutuhan sehari-hari. Ini ada apa namanya bingkisannya Bu. Terus ini juga ada tambahannya dari pemirsa Dhamma TV. Ini Bu terima ya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga ini nanti aktivitasnya ibu, semangat kerja keras dan kegigihannya ibu jadi inspirasi nih buat yang nonton semua. Ya Pak ya, terima kasih ya, kita sudah diizinkan dikasih kesempatan untuk melihat kehidupannya ibu sehari-hari ini. Ya. Mudah-mudahan berkat. Amin. Ya nak ya. Iya. Sama-sama Tuhan memberi berkah yang melimpah. Iya, amin Pak. Ya, kalau gitu kami permisi dulu. Semoga ibu tetap semangat terus walaupun sudah sebegini ya. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Mari Ibu ya. Bu Darsih adalah segelintir kisah dari orang-orang pekerja keras. Mereka yang setiap harinya berusaha dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang sedikit. Beginilah salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil, sesuai dengan kemampuan masing-masing.